warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Enni Lubis. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 19 Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. NIM 2360101521. PTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi sedekah kelas 5 di SDN 19 Sungai Aur. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Tigo, bro, tanpa penghormatan, bermaksud jalan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Waalaikumsalam.
Baiklah anak-anak semua, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Padang Negeri dulu ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi kita berikutnya, masih ingat tak anak-anak apa materi kita minggu yang lalu? Coba Naila Aziza, apa itu pelajaran kita minggu yang lalu? Bagus. Oji, apa? Apa lagi? Masih ada lagi? Bagus. Oke, pelajaran kita yang lalu itu adalah mengenai zakat. Baiklah, pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang materinya itu hidup lapang dengan berbagi, tentang materi sedekah. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang sedekah. Baiklah anak-anak semua, coba dengarkan, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu meyakini makna sedekah dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan sedekah dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan sedekah dengan benar dan mampu mempraktekkan sedekah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak semua, tadi sudah Ibu sampaikan materi kita pada hari ini adalah tentang sedekah. Kira-kira anak-anak semuanya, adakah yang tahu apa itu arti sedekah? Saya Bu. Apa itu? Benar. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, yang kedua, siapa yang tahu apa beda antara sedekah dengan zakat? Saya Bu. Apa itu? Sedekah sunnah, sedangkan zakat wajib. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke,
yang artinya benar. Itu adalah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah agama, sedekah itu artinya penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Itulah pengertian arti sedekah. Ada udah paham anak-anak semua itu? Macam-macam cara kita bersedekah. Coba Furqan, gambar apa ini? Mengasih duit ke tempat infak. Bagus. Gambar yang kedua, coba Sophie. Apa ini? Dengan orang lain. Bagus, bersedekah dengan orang lain. Siapa lagi? Si Sophie. Apa ini? Bersedekah dengan pikiran. Bagus. Gambar yang keempat, coba Oji. Bersedekah dengan makanan. Iya, inilah macam-macam cara kita bersedekah. Yang pertama tadi ini adalah bersedekah dengan uang. Kita bisa bersedekah dengan uang kita sendiri. Kemudian bersedekah dengan senyuman. Kalau kita ketemu sama seseorang itu, kalau seandainya saja kita senyum, itu adalah udah termasuk sedekah. Kemudian di sini ada bersedekah dengan pikiran. Ketika ada teman kita atau tetangga kita yang lagi kesusahan atau pikirannya yang banyak pikiran, kita beri dia jalan keluarnya, berarti itu termasuklah kita bersedekah dengan pikiran. Kemudian bersedekah dengan makanan. Tentu jelaslah kalau ini udah sering kita lakukan di rumah kita. Pernah ada Anda itu memberikan makanan? Anak-anak semua kita lanjutkan. Di sini ada 9 manfaat sedekah. Yang pertama adalah rezeki berlimpah. Ketika kita bersedekah, berarti nanti rezeki kita itu akan bertambah atau berlimpah. Kemudian yang kedua, sakit jadi sehat. Ketika kita bersedekah nanti, awalnya kita sakit itu bisa menjadi sehat. Yang ketiga, sulit jadi mudah. Pekerjaan kita yang sulit itu bisa menjadi mudah. Kemudian bisnis kita itu bisa menjadi lancar. Ketika kita nanti ada berbisnis, mudah-mudahan nanti akan lancar ketika kita itu bersedekah. Kemudian yang kelima, Furqan, coba jawab ini. Apa ini? Menghapus dosa. Bagus, menghapus dosa. Ketika kita nanti itu melakukan sedekah, bisa saja nanti menghapus dosa yang telah kita lakukan. Itu salah satu manfaatnya bagi kita. Kemudian yang keenam, coba Sinaila. Menolak bencana. Bisa juga menolak bencana. Menolak bencana itu salah satu dari manfaat sedekah. Kemudian yang ketujuh, coba si Elsa. Dicintai Allah dan manusia. Dicintai Allah. Kemudian dicintai manusia. Ketika kita itu berbuat bersedekah, memberikan makanan pada sama tetangga kita, Allah itu sangat mencintai kita, apalagi manusia. Kemudian yang kedelapan, coba si Resti. Didoakan malaikat. Manfaat sedekah yang kedelapan itu adalah malaikat juga akan mendoakan kita ketika kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena di sekitar kita itu ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Kemudian yang kesembilan, coba Nadira. Panjang umur. Panjang umur. Jadi manfaat sedekah itu juga ada di situ, memanjangkan umur kita. Ketika kita rendah hati bersedekah sama tetangga ataupun di lingkungan kita di masyarakat itu, berarti bisa memanjangkan umur kita. Oke, coba perhatikan anak-anak semua. Adapun syarat-syarat bersedekah, tentu ada pula syaratnya. Apa syarat bersedekah itu? Yang pertama, coba baca dulu si Kaila. Ia harus berdasarkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, bagus.
mendekatkan diri kita kepada Allah. Harus ikhlas kita ketika kita itu ingin bersedekah. Kita harus ikhlas untuk bersedekah. Kemudian yang kedua, coba baca si Oji. Pemberi tidak boleh merasa berjasa atas penerima. Bagus. Pemberi tidak boleh merasa berjasa atas penerima. Contohnya ibu. Kalau ibu memberikan sesuatu contohnya, jangan ibu itu nanti merasa berjasa atau penerima itu. Jangan kita berjasa. Makanya tadi disebutkan yang pertama itu ada niat kita untuk mengharap ridho Allah. Ketika kita bersedekah sama tetangga, bukan kita untuk mengharapkan pujian ataupun balasan, tetapi karena apa? Karena mengharap ridho Allah. Baiklah, golongan yang berhak menerima sedekah. Ada pula golongan yang berhak. Siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah tersebut. Yang pertama, Naila, apa ini? Fakir. Ada namanya fakir. Apa itu yang disebut dengan fakir? Coba baca, Sophie sini. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Iya, itu yang disebut dengan fakir. Orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai penghasilan. Itu yang disebut dengan fakir. Yang kedua, Rizal. Miskin. Apa yang disebut dengan miskin itu, Fulkon? Yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya, miskin. Dia itu mempunyai harta ataupun mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Berarti itu termasuklah namanya miskin. Berarti dia berhak menerima sedekah. Kemudian yang ketiga, Resti. Amil. Apa itu yang disebut amil, Nadira? Yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagus. Itu yang termasuk amil. Amil itu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat itu di masjid. Kemudian apa lagi nih? Apa Esa? Mualaf. Apa itu mualaf, Naila? Yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Iya, itu yang disebut dengan mualaf. Jadi ada di sini ibu buatkan ada 4 orang yang berhak menerima sedekah. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mualaf. Ada beberapa lagi, tapi ibu contohkan di sini ada 4. Baiklah anak-anak semua, udah paham dengan materi yang ibu sampaikan tadi? Sudah. Ada lagi yang ragu? Tidak. Karena anak-anak semua itu udah paham, baiklah ibu akan membagikan anak-anak itu dalam 3 kelompok ya. Nanti setiap kelompoknya itu nanti ada ibu berikan tugas yang anak-anak kerjakan nanti setiap kelompok dari materi yang ibu paparkan tadi. Jadi sekarang coba ambil duduknya itu sesuai kelompok masing-masing. Baiklah, untuk kelompok Adam nanti coba buat atau kerjakan ini sesuai LKPD yang ibu buat di sini sesuai dengan petunjuk ya. Ini untuk kelompok 1 kelompok Adam. Ini untuk kelompok Ismail tadi ya. Coba buat ini sesuai petunjuk yang ibu tulis di sini ya. Coba dikerjakan. Kemudian selanjutnya kelompok Ismail. Coba kerjakan sesuai petunjuk yang ibu buat. Alarm sekolah sudah berbunyi, kita harus segera berlari. Siap belajar untuk meraih mimpi, anak pintar pasti rajin sekali. Jangan malas untuk pergi sekolah demi masa depan yang cerah. Ayo kita semua pergi sekolah.
kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil dari kelompok Adam. Sedekah menurut pahala berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Sedekah menurut istilah penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharapkan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan presentasikan dari kelompok Idris. Dari kelompok Idris coba kami ke depan. Ayo kita semua pergi sekolah, biar pintar disayang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari kelompok Idris. Beberapa golongan yang berhak menerima sedekah: fakir, amil, miskin, gharib, ibnu sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil dari kelompok Idris. Kita beri aplaus untuk kelompok Idris. Kepada kelompok Idris dipersilakan duduk kembali. Sahabat semuanya, masih semangat? Masih. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini masih adakah anak yang tidak tahu atau belum paham? Iya. Oke, baik. Karena anak-anak semua sudah paham, kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita belajar tentang sedekah. Apa tadi sedekah itu, Naila? Baiklah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah sedekah tadi menurut bahasa artinya benar. Sedangkan menurut istilah yaitu penyerahan sesuatu benda kepada seseorang muslim itu dengan ikhlas. Itu menurut istilah. Adapun manfaat sedekah itu ada beberapa. Yang pertama tadi adanya rezeki kita melimpah. Kemudian ada juga sakit kita itu bisa menjadi sehat. Kemudian ada juga menghapus dosa ketika kita bersedekah, menolak bencana, dan juga memanjangkan umur kita. Itu adalah manfaat dari sedekah. Kemudian ada pula tadi beberapa golongan yang berhak menerima sedekah. Yang pertama yaitu ada namanya fakir. Kemudian ada juga namanya miskin. Dan ada juga namanya tadi amil. Kemudian ada juga gharib. Itu beberapa contoh bagi golongan orang yang berhak menerima sedekah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama speaking dulu. Tepuk Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum kita tutup pelajaran kita, untuk materi kita minggu akan datang itu adalah tentang infak, ya. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.